Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Ardiansyah dalam channel Oke, Mas Bro dan Mbak Sis. Seperti biasa, sebelum nonton video ini, bagi kalian yang beragama Islam yang belum sholat, silahkan bisa sholat terlebih dahulu. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis, pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi HHMS atau Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System. Nah, kali ini kita bakalan melakukan pemodelan basin sederhana. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Oke, kita langsung buat project baru ya, new project, create a new project. Nah, kita kasih nama nih, karena saya punya data das Katulampa, jadi kita kasih nama das Katulampa. Ya, terletak di sebenarnya das Ciliwung di Katulampa, Bogor. Nah, ini ada deskripsi, kemudian lokasinya, kita lokasinya pilih dulu. Oke, kita pilih lokasi di sini. Ya. Nah, kemudian untuk deskripsi kita kosongi saja. Setelah itu default unit sistemnya ada metric dan US customary. Kita gunakan metric aja. Kemudian kita klik create. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke bagian komponen. Nah, kita create komponen basin model. Nah, di sini kita langsung keluar nama basin yang akan kita buat. Kemudian ada deskripsi di bawahnya. Kita coba buat namanya das Katulampa. Katulampa. Nah, oke, kita create. Nah, kalau sudah di create, di bagian kirinya ini langsung sudah keluar ada basin model namanya das Katulampa tadi. Nah, kita klik keluar ya di bagian kanannya, di jejaring model sistemnya, layoutnya keluar basin model. Oke, selanjutnya kita map layer ya, klik kanan kemudian map layer, atau mungkin bisa juga dari view map layer. Nah, sama. Nah, kita lihat filenya dulu. Oke, di sini saya punya file Katulampa dan sungainya serta hydrograph 5 jam. Kita pindah dulu, kita cut, masukin ke folder tadi. Nah, kalau kalian sudah create di HKMS ya, create file, biasanya langsung keluar foldernya. Langsung ada foldernya. Membentuk folder ya, ada basin interact ini, basin state, data forecast, gist dan lain sebagainya. Nah, data tadi kita masukin ke maps. Ya, misalkan kita masukin di maps ini, kita Ctrl V. Gunanya buat apa sih? Karena apa? Kalau kita pindahkan filenya, nanti background layer itu akan ikut tercopy. Jadi secara otomatis ya kita sudah terhubung. Nah, kalau kita udah buat HKMS, ini filenya juga ada. Oke, sekarang kita add ya, kita tambahkan. Nah, ini yang dari das Katulampa tadi, terus mapsnya. Nah, kita Katulampanya kita select. Nah, kalau di HMS versi 4.0 ke atas itu setelah kita add awal-awalnya pasti akan diminta basin model koordinat sistemnya. Nah, karena ini kita predefine dulu. Nah, karena terdapat di Bogor itu kita masukin UTM ya 48 zona, kemudian ininya short term dan WKS 84. Kita select, kemudian kita set. Ya, kalau di HKMS 4.0 ke atas pasti akan dimintai koordinat sistemnya. Nah, setelah itu akan keluar nih hasilnya ya di layoutnya, layout jejaring model. Kemudian kita tambahkan lagi biar lebih jelas, ada sungainya, sungai SHP. Nah, oh iya, untuk file-filenya itu di map layer biasanya yang diminta background. Untuk background layer itu yang biasanya filenya adalah SHP. Nah, di sini kan nggak kelihatan nih. Nah, gimana caranya biar terlihat? Ini sungainya kita move up dulu, nah, ke atas. Tapi warnanya sama ya.
Jadi kita rubah warnanya jadi ini di bagian draw properties. Nah, di sini kita rubah warnanya, color, misal kita rubah warna biru, light blue, kita tebelin, nah kita apply. Nah, ini langsung berubah kan. Nah, setelah itu misalkan ini kartu lampanya, kita klik, kita draw properties, rubah warna jadi dark green sama ya, dark green, kita oke. Nah, langsung berubah. Waduh, malah nggak kelihatan. Kita coba green biasa, apply. Nah, transparansi ini bisa ditransparansi juga. Nah, udah kelihatan ya. Klik oke, kita silang. Selanjutnya yaitu kita menambahkan, ya kita klik tools di bawah sini. Kita kasih sub basin. Karena ini pemodelan basin sederhana, jadi kita hanya menambahkan basin satu saja. Sub basin ya, sub basin satu. Sini kita klik, misalkan di sini. Nah, di sini langsung keluar ada nama dan deskripsi. Misalkan sub basinnya kita kasih nama sub basin satu kayak gini aja, langsung kita create. Nah, setelah itu langsung otomatis akan keluar di sini sub basin satunya. Nah, setelah itu kita membuat kita klik sync, keluaran, dimana kita menempatkannya di keluaran dash ini ya, di pojok sini ya. Nah, ya ini ada langsung keluar juga nama dan syncnya, nama dan deskripsinya. Nah, namanya kita sync satu, namanya misalkan sync 1, kita create. Nah, sync itu keluaran atau outflow-nya ya, outflow keluaran. Kemudian setelah itu kita ini klik ini dulu. Nah, kita klik sub basinnya. Nah, ini di bagian bawah langsung ada input datanya. Nah, karena kita downstreamnya menuju ke arah sync 1. Kita klik ke sync 1. Nah, supaya kemudian isi ini luasnya, areanya dalam kilometer persegi. Misal luasnya 8,3. Dah. Enter. Kemudian di sini bawahnya ada latitude decrease, latitude minute, ya, second. Ini untuk koordinat ini kita kosongkan saja karena apa? Ini tidak berpengaruh kepada hasil analisis nantinya. Karena ini hanya info lokasinya saja. Kemudian selanjutnya adalah canopy method, surface kita non aja, biarkan. Setelah itu untuk loss metodenya, metode lossnya kita pakai SCS curve number. Nah, ini kita yes. Kemudian untuk transform metodenya kita juga pakai SCS unit hydrograph. Kita yes. Nah, karena kita nggak punya database flow, ya saya nggak punya, jadi kita non. Oke, kita yes. Sini. Nah, udah. Langsung kita buka ini. Di sini ada loss, transform, dan option. Nah, ya kan di bawah di bagian layarnya langsung terhubung karena tadi di subbasin downstreamnya dari subbasin 1 sudah terhubung ke sync 1. Ini ya. Nah, kita coba masuk ke bagian loss. Oke. Nah, di bagian loss ini isinya menyesuaikan dari apa metode yang kita pilih. Ini kita pakai pilihnya tadi SCS curve number, maka di loss kita pakai metode SCS curve number. Nah, di sini ada initial abrasion ya. Oke, initial abrasionnya misal kita isi 5. Kemudian ada curve number. Curve number itulah tutupan lahan dan jenis tanah dari dash ini. Ini curve number komposit, biasanya udah jumlah semuanya ya. Nah, misal kita isi 79. Kemudian ada impervious. Ini berdasarkan juga tutupan lahannya yang digunakan. Misalkan kita isi 10%. Oke, langsung kita masuk ke bagian transform. Nah, di sini transform ada lifetime. Lifetime juga ada rumusnya. Nanti rumusnya dihitung dulu dapat berapa, kemudian masukin datanya ke sini. Nah, misalkan kita dapat
15 menit ya, masukin. Kemudian di bagian option, nah di sini option ada observe flow, kemudian observe sticks, SB ini ya. Nah ini adalah debit pengamatan. Nah ini digunakan untuk apa? Kalibrasi. Karena kita nggak mau kalibrasi, jadi kita kosongkan saja. Yang kita isi adalah loss dan transformnya. Oke, udah ya, datanya udah masukin, input datanya. Setelah itu kita create komponen lagi, kita create time series data manager. Nah, karena kita hanya memiliki data hujan, ya yang kita gunakan adalah data hujan. Jadi kita pilih precipitation ini, checks ini. Nah, yang di sini kita klik ada discharge, ada stick, temperature, radiasi ya, wind speeds, kemudian air pressure, humidity. Kita pilih precipitation. Klik new. Nah, ini ada namanya. Di sini saya udah punya data. Nah, ini hidrograf 5 jam periode 2 tahunan. Oke. Jadi karena punya 2 tahun, kita kasih nama hujan 2 tahun. Oke, kita create ya. Nah, oke, kita silang, kita masuk ke HKMS lagi. Nah, karena sudah buat create komponen tadi, di bagian kirinya ini langsung keluar ada time series data juga. Langsung precipitation nya ini, nah ini hujan 2 tahun. Nah, yang kita miliki data di sini adalah per jam ya. Jadi kita ini masuk dari ini dulu ya, dari data source. Karena kita mengisinya data hujan secara manual, jadi kita pilihnya manual. Ini ada single record, ada multiple record. Kita pilihnya manual ya. Kemudian untuk unitnya di sini ada incremental milimeter, kumulatif milimeter, incremental inci, kumulatif inci. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu lazimnya digunakan adalah milimeter. Karena data kita bukan kumulatif, jadi kita pilihnya incremental milimeter. Nah, time intervalnya karena kita punya datanya 1 jam, berarti kita kliknya 1 jam. Sini ada ya 2-3 jam, ada 15 menit, 20 menit, 30 menit. Ini bawahnya info tadi ya. Apa namanya? Ya, info lokasinya. Kemudian kita klik lagi di hujan sini. Nah, ini ada data hujannya. Tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa. Ya, misalkan kita tulis sini aja 1 Januari 2021. Kemudian end date-nya 2 Januari 2021. Oke, udah. Kemudian kita masuk ke bagian tabel hujan hidrograf. Nah, di sini yang kita punya datanya adalah data 5 jam. Kita copy dulu. Apa nih? Mana workbooknya ya? Kita copy, masukin ke sini. Loh, nggak mau. Oke, kita ketik kurang aja wis. 35,40. Kemudian 15,73, 16,49, 13,17, 6,53. Oke, ya, karena simulasi di sini 24 jam. Namun kita hanya memodelkannya selama 5 jam. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 jam. Berarti yang lainnya kita isi dengan 0. Kita isi 0 ya, sampai bawah semuanya. Sip. Oke, nah ini grafiknya. Nah, di sini lah ya. Nah, grafiknya juga otomatis langsung berdasarkan data tabel tadi. Ini makin turun ya. Oke, ini udah, time window udah, time series-nya udah, 2 tahun tadi. Oke, selanjutnya adalah kita create komponen meteorologic model manager. Nah, kita klik, kemudian kita create new.
Nah, klik new, namanya kala ulang 2 tahun karena tadi kita pakainya hujan 2 tahun, berarti kita di sini buatnya kala ulang 2 tahun. Kita create, kemudian ini kita silang. Nah, di sini langsung keluar ya, kala ulang 2 tahun. Ini presipitasinya. Kemudian kita langsung aja masuk ke bagian basin. Nah, di bagian basin ini agar kita datanya dapat masuk, nah kita klik yes, include sub basinnya akan masuk buat ini spesifik hidrografnya. Nah, di bagian sub basin anagenya karena kita tadi ngisinya hujan 2 tahun, berarti kita pilih yang hujan 2 tahun. Kalau ternyata hujan 5 tahun, berarti nanti di sini ada pilihan lagi, hujan 2 tahun dan 5 tahun. Pilih yang mana nanti ya pakainya. Klik hujan 2 tahun. Oke, sudah. Selanjutnya adalah membuat komponen baru lagi, yaitu Control Specification Manager. Kita klik new. Udah, kita namanya control 1 aja, kita create langsung. Nah, kalau untuk Control Specification ini cukup mudah, yaitu apa? Hanya ini periode simulasi. Jadi berapa lamanya? Disesuaikan dengan hujan 2 tahun, hujan tadi yang kita buat di time series data. Ya, kontrol 1 di sini karena 1 Januari 2021 jam 00.00 kita klik juga sama, kita ketikkan sama 1 Januari 2021 00, kemudian 02 Januari. Nah, di bagian time interval samain juga ya, karena kita pakainya per 1 jam. Kita pilih oke, sudah nih, udah semua. Karena ini pemodelan basin sederhana, udah ada basin modelnya, meteorologicnya sudah, control specification-nya udah, kemudian time series data juga sudah. Selanjutnya adalah kita compute atau kita running. Kita masuk di bagian compute sini. Nah, ini ada dashcard lampa langsung. Kemudian bagian atas ini ada compute. Kita pilih create compute, kemudian simulation run. Kita pilih. Nah, sini langsung ada create simulation run. Karena tadi kita pakainya hujan 2 tahun ya. Kita coba kasih nama run 2 tahun. Nah, kita next. Nah, ini di sini basinnya. Karena kita cuma memiliki satu basin, dashcard lampa, berarti kita klik ini. Oke, next. Kemudian ada juga meteorologic modelnya, kala ulang 2 tahun. Atau mungkin nanti ada kita buat kala ulang 5 tahun, berarti kita pilih yang 5 tahun, 2 tahun, nanti bisa banyak ya. Kita pilih yang mana aja. Oke, kita next. Kemudian ini untuk kontrolnya, kontrol 1. Ya, kemudian kita finish, klik finish. Sudah. Nah, di bagian sini akan keluar simulation run. Ini run 2 tahun. Nah, di bagian bawahnya adalah deskripsinya untuk basin model yang kita pilih tadi, kemudian meteorologic modelnya, dan kontrol spesifikasinya. Oke, setelah itu kita klik kanan bagian compute, atau juga bisa klik bagian sini. Ini ada compute all element. Compute semua di sini ya, karena mungkin misal kita buat run 3 tahun, 5 tahun atau 2 tahun gitu kan. Nanti di sini juga ada. Nah, kalau kita klik ini, berarti langsung compute semuanya. Oke, kita klik di sini compute. Nah, ini adalah proses running. Wah, ternyata ada yang error. Nah, ini kalau error biasanya bagian bawahnya itu ada warna merah. Ini berarti ada yang kurang datanya. Oke, kita close dulu. Tulisannya apa sih? Hydrograph GX hujan 2 tahun for subbasin 1 content 1 missing or negative precipitation flow. Oke, kita lihat komponennya. Berarti di bagian hujan 2 tahun di precipitation ya, time series data. Oke, kita lihat. Ini sudah, berarti di bagian tabelnya. Oh, ini masih ada yang kosong bagian bawah. Kurang 1. Oke, kita klik 0. Ya,
Oke, sudah. Coba kita lihat lagi. Oke, sudah terisi ya, 0 semua. Ini juga sudah 5 jam. Oke, langsung aja kita running lagi, kita compute. Nah, ini kalau langsung berhasil, ini akan 100%. Kemudian di sini juga hitam semua nih. Ini berarti udah selesai. Oke, kita close. Nah, kita lihat bagian resultnya, hasilnya. Nah, ini kita lihat ini run 2 tahun, kita klik ada global summary di sini. Kita klik. Nah, di sini langsung akan keluar data-data perhitungannya. Karena tadi di drainase areanya 8,3, sini langsung ada. Kemudian ini peak discharge atau debit puncaknya, yaitu debit puncaknya adalah 26,3 meter kubik per second. Kemudian ada time of peaknya, waktu dari titik puncaknya itu, ini jam 3 ya. Ini volumenya dalam milimeter 49,44. Oke, kita klik yang subbasin. Nah, pilih yang grafiknya. Nah, di sini langsung keluar nih grafiknya. Nah, ini menuju hujan ya ke hingga puncak tadi di 26,3 ya. Nah, ini 26,3. Hilang. Nah, ini di bagian atasnya ada loss-nya yang warna merah, kemudian yang warna biru itu yang precipitation-nya. Precipitation loss itu akibat dari inputan curve number tadi, tutupan lahan tadi. Nah, ini sudah ada datanya langsung keluar, summary table-nya juga. Nah, ini langsung ada peak discharge-nya, datanya berapa, kemudian precipitation volume-nya, loss volume, excess volume. Ini langsung sudah keluar hasilnya semua ya, karena sudah kita running. Oke, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ingin diskusi bersama, silahkan bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen,